Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak henti-hentinya senantiasa kita memuji Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pagi hari ini Allah masih memudahkan dan meringankan langkah-langkah kita menuju ke salah satu di antara rumah-rumah Allah. Dan semoga niatnya kita ke masjid ini dicatat sebagai amalan soleh yang akan memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Salawat serta salam tercurah kepada qudwah kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang kepada sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita semua yang berhadir di masjid ini digolongkan sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya kelak nanti pada hari kiamat. Allahumma amin. Na'am, barakallahu fikum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pada kesempatan kali ini masih membahas kitab yang sama, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan di bab yang baru, ya, terkait dengan bab al-mubadaratu ilal khairat. Syukran. Yaitu bab al-mubadaratu ilal khairat wa hathu man tawajjaha ilal khair ala al-iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Itu bab terkait dengan al-mubadaratu ilal khairat, yaitu bersegera dalam melakukan kebaikan. Ya, wa hathu man tawajjaha ilal khair ala al-iqbal alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Ya, dan memotivasi orang yang hendak, ya, melakukan kebaikan agar semangat, ya, dan serius tanpa ragu-ragu. Ini bab yang sangat, ya, bagus untuk kita renungkan. Kenapa? Karena bab ini terkait dengan anjuran kita untuk bersegera dalam melakukan amalan-amalan, ya, ketaatan. Ya, dan memotivasi, ya, orang yang hendak ingin melakukan kebaikan agar semangat dan serius tanpa ragu-ragu. Kalau sudah punya niatan, sudah punya keinginan untuk melakukan kebaikan, maka segera, ya, kalau bisa jangan ditunda-tunda. Ya, sumia qalbun qalban litaqallabihi. Ya, dinamakan hati karena hati itu sering berubah-ubah. Ya, karena terkadang kita sudah ada kesempatan, sudah ada niat ingin melakukan sebuah kebaikan, ya, tapi kita tunda. Ya, jika sudah ditunda, maka nanti hati bisa, ya, berbolak-balik, nggak jadi melakukan kebaikan. Ya, tidak jadi melakukan kebaikan. Oleh karenanya, ya, di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Majah wa Ahmad wa Hasanahu Al-Albani fi Sahihil Jami',
Ya, dan riwayat Imam Ahmad serta dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Au kama qala, idza arada ahadukumul hajj falyata'ajjal." Jadi jika seseorang di antara kamu ingin menunaikan haji, falyata'ajjal, maka bersegeralah. Untuk apa? Untuk menunaikan haji tersebut. Kenapa? Ya, fa innahu qad yamradul marid. Ya, sebab bisa jadi ya dia akan sakit. Sudah sehat, sudah punya uang untuk berangkat haji, tapi dia nggak tunaikan. Padahal sudah ada semua itu. Akhirnya datang ya musibah yang menimpa dirinya, itu sakit, nggak jadi haji. Ya, karena bisa jadi dia sakit. Wa tadillur rahilah. Ya, atau dia kehilangan kendaraan, ya nggak bisa ya menemukan kendaraan untuk berangkat menuju ke Mekah dan Madinah misalnya. Wa ta'ridul hajah, ya, atau muncul kebutuhan yang lain, ya, duit sudah ada, waktu sudah ada, sehat sudah ada, ya, tak ditunda-tunda, akhirnya ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang muncul sehingga uang tersebut pun terpakai, ya, nggak jadi haji, ya, seperti itu. Maka ya seseorang ketika sudah punya niatan untuk melakukan sebuah amalan kebaikan, maka hendaknya dia segerakan, jangan ditunda-tunda. Ya, seseorang misalnya ingin memberikan sesuatu, misalnya memberikan hadiah ataupun sesuatu kepada orang tuanya dalam rangka bentuk baktinya dia kepada orang tua, segerakan, jangan ditunda-tunda. Ya, misalnya saya niat gajian bulan ini, ya, 10%-nya untuk orang tua, ya, lalu kemudian muncul tuh di hati, nanti sajalah, nanti pas hari Ahad kita main ke sana. Padahal kesempatan itu untuk datang udah ada, ya, uang pun sudah ada, ya, sehingga dia tunda misalnya, yaudah nanti aja sekalian lah, pas main ke sana, pas kumpul keluarga, ternyata uangnya sudah habis terpakai, dia pun nggak jadi ke rumah orang tuanya. Maka kalau sudah muncul niatan untuk melakukan kebaikan, segerakan, jangan ditunda-tunda. Ya tadi itu, sumya qalban litaqallabihi. Jadi yang namanya hati, yang dinamakan hati, karena hati itu sering berubah-ubah. Ya, makanya segerakan, jangan ditunda. Kalau misalnya kita mau baca Quran, ya, mau baca Al-Quran, ya, kemudian kita nanti saya baca Quran, ya, ba'da subuh aja. Ternyata ba'da subuh sudah siap-siap mau pergi ke kantor, kemudian nanti saja, pas di kantor, sudah sampai kantor lupa lagi, ntar akhirnya nanti ajalah, pas jam istirahat, ya, sudah waktu mepet, belum makan, belum istirahat, nanti saja di rumah pas maghrib. Habis maghrib pulang, sudah capek, ngantuk, tidur, nggak jadi. Makanya sebagian ulama mengatakan at-taswib jundun min junudil iblis. Jadi menunda-nunda amalan itu di antara tentaranya iblis. Ya, taswib jundun min junudil iblis. Jadi menunda-nunda amalan, ya, itu tentara daripada tentaranya iblis. Ya, ingin berbuat kebaikan, nanti saja. Akhirnya nggak jadi melakukan kebaikan. Kenapa? Karena dia menunda-nunda. Ya, dia menunda-nunda. Sama juga seperti orang misalnya dia berbuat maksiat. Tidak ada kewajiban yang lebih wajib bagi para pelaku dosa maksiat, melainkan dia harus bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan orang yang menunda tobat dia bisa berdosa. Ya. Dosa dia menunda itu dosa tersendiri. Ya, kemudian dosa yang dia lakukan. Jadi ada dua dosanya di situ. Dia tidak bersegera bertobat.
Karena orang yang menunda-nunda taubat, ya, dia bisa terjatuh pada perkara dosa yang lainnya. Maka ketika ya seseorang terjatuh dalam maksiat, maka kewajiban yang utama bagi dia adalah dia beristighfar, bersegera dan memohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah, cepatlah menuju kepada ampunan Allah. Ya, seperti itu jemaah. Nah, jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana misalnya ketika Nabiullah Musa ketika hendak bertemu dengan Rabb-nya, yaitu Allah Jalla wa Ala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa." Ya, jadi mengapa engkau datang lebih awal, lebih cepat daripada kaummu wahai Musa? Kata Allah kepada Nabi Musa. Maka apa jawaban Nabi Musa alaihi salam? Ya, beliau mengatakan apa? Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ya, kata Nabi Musa, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ya, aku bersegera menuju kepadamu wahai Allah, ya, litarda, agar engkau ridho kepadaku. Ya, agar engkau ridho kepadaku. Jadi Nabi Musa ini ingin cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh tidak seseorang itu ketika melakukan amalan dia cari muka sama Allah? Boleh atau tidak? Ya. Yuk, ya harus boleh itu. Yang enggak boleh cari muka sama manusia. Ya, karena ibadah kita, apa yang kita lakukan, ya kita ingin Allah ridho terhadap kita. Bukan kita ingin mencari ridho manusia. Jadi kalau kita ingin beramal, melakukan amalan, bersegera. Karena apa? Ya, karena kita ingin Allah ridho terhadap kita. Ya, kita cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari muka di hadapan manusia. Ya, seperti itu. Maka bersegera, jemaah. Nah, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau seperti biasa sebelum menukilkan hadis-hadis ya yang berkaitan dengan pembahasan yang disebutkan, maka beliau akan menukilkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pembahasan ini. Beliau hanya menyebutkan dua ya firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, qala Allah taala, ya Allah berfirman, fastabiqul khairat. Ya, dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-100 ya 48. Ya, fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lombalah, cepatlah. Ya. Jadi kita dalam beramal itu bukan hanya diperintahkan untuk beramal saja, tapi disuruh fastabiqul khairat. Ya, dalam ayat yang lain misalnya Allah mengatakan sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Ya kan, apa namanya? Berlomba-lombalah, cepatlah dalam menuju ampunan Allah. Ya. Kemudian wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ketika Allah menyebutkan terkait dengan surga, kenikmatan di surga, ya para penghuninya, maka Allah suruh wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka yang dengan demikian atau yang dengan kenikmatan surga tersebut, maka hendaknya kalian saling bersaing, bersegera. Ya, bersegera. Ya. Walaupun memang Allah menyebutkan di dalam ayat yang lainnya, misalnya waf'alul khair, lakukanlah, kerjakanlah amalan. Tapi bukan hanya sebatas kita disuruh sebatas kita disuruh melakukan amalan, tapi kita disuruh bersegera, jemaah. Ya, kita disuruh bersegera. Makanya ketika kita diperintahkan ya, untuk melakukan sholat, ya, melakukan apa, maka segera, jangan tunda-tunda, ya, jangan menunda-nunda amalan, ya, seperti itu jemaah. Ya, nah kemudian waqala ta'ala, Al-Imam Nawawi juga menyebutkan atau menukilkan firman Allah dalam surat Al-Imran di ayat ke-133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Ya, wasari'u, ya, bersegera, cepatlah, ya, kepada atau menuju kepada ampunan Allah. Ya, menuju kepada ampunan Rabb kalian. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh.
dan surga yang seluasnya langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, bersegera. Ya, Allah sediakan surga yang seluasnya langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, dan di ayat selanjutnya itu Allah sebutkan siapa mereka orang-orang yang bertakwa itu, bersegera. Ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan ya sempit maupun lapang. Dia bersegera. Ya, lagi banyak uang dia tetap bersedekah, lagi sedikitnya uang harta pun dia tetap bersedekah walaupun tidak sama ya jumlah nominal kuantitasnya ketika dia banyak harta dan sedikitnya harta. Ya, wal kadhiminal ghaidh, ya, dia yang dapat menahan amarahnya, dia bersegera. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, dan orang-orang yang Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebajikan. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka, astaghfaru lidzunubihim, ya, maka mereka bersegera itu untuk memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi bersegera jemaah. Ya, bersegera. Ya. Ya, maka hendaknya jangan menunda-nunda ya amalan, jangan menunda-nunda untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara dalil yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala terkait dengan pembahasan ini. Misal contoh bagi laki-laki, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairus sufufir rijal awwaluha, ya, wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf salat bagi laki-laki itu yang awalnya, yaitu saf pertama. Wa syarruha akhiruha, dan yang paling buruk saf bagi laki-laki itu yang akhirnya. Ya. Jadi kalau laki-laki salat berjamaah di masjid, cari saf yang paling depan. Jangan ketika sudah dikumandangkan iqamat kemudian kita mempersilahkan orang lain untuk masuk ke saf depan. Ini rugi. Ya, al-ithar fil ibadah makruh. Jadi ithar yang mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah hukumnya makruh. Kita disuruh berlomba-lomba cari ya pahala, keutamaan, ya bersegera untuk mencari saf yang paling depan. Jangan kita dahulukan orang. Pak, silakan Pak. Jangan. Ya. Kita cari yang utama, maka bersegera. Maka Nabi bilang khairus sufuf, ya khairus sufuf ar-rijal awwaluha. Sebaik-baik saf salat bagi laki-laki itu di depan, yang paling awal. Wa syarru akhiruha, dan yang paling buruk itu yang di belakang. Ya, sebaliknya bagi perempuan, ya wa khairus sufufin nisa akhiruha. Ya, sebaik-baik saf ya bagi para wanita itu yang paling belakang. Ya, wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruk itu yang paling depan. Ya. Seperti itu. Jadi kita bersegera, ya, jangan kita menunda ada saf yang kosong, isi langsung. Jangan kasih orang lain untuk masuk. Ya, seperti itu. Kita di depan, ya. Seperti itu. Apalagi di sini ada riwayat jamaah, wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam aqwaman fi muakhkharatil masjid lam yasbiqu wa lam yataqaddamu faqala, ya, jadi Nabi ini melihat orang yang sering mengakhirkan datang ke masjid untuk sholat. Dia sering menunda, maksudnya dia sering mengakhirkan sholat. Datangnya mungkin sudah adzan, ya sudah dikumandangkan, dia masih paling akhir datangnya. Sering. Nabi melihat satu kaum yang dia sering mengakhirkan sholat. Ya mungkin datangnya paling telat, paling belakangan. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullahu azza wa jal. Ya. Kata Nabi SAW, tidaklah atau senantiasa suatu kaum itu mengakhirkan, ya, dalam perkara salat hatta yuakhirahumullah, sampai Allah akan mengakhirkan urusannya tersebut.
Jadi orang yang dia sering mengakhirkan sholat, menunda-nunda sholat, tidak mau segera, dia mengakhirkan sholat, maka Allah akan akhirkan urusannya. Ya, maka mungkin pekerjaannya, ya, apalagi ya urusan-urusan bisnisnya, ya semua diakhirkan sama Allah. Ya, kenapa? Karena dia sering mengakhirkan sholat. Ya, zuhur masih lama, masih jam 1. Padahal zuhur sekarang jam 11 lewat 48 misalnya, atau 45. Oh, belum jam 12. Ya. Di kantor istirahat aja dulu, kita makan dulu. Ya, lapar. Udah tahu 12:30. Masih 12:30, ntar aja. Asar aja kan jam 3 kurang. Masih ada jam 2. Ntar pas sudah mau masuk asar, ya, baru dia sholat. Ya. Seperti itu. Subuh kan masih belum suruk ini. Sekarang subuh jam 4.20. Ditambah 15 menit. Ya. Belum jam 5. Ya kan, ditunda-tunda lagi sholat. Ya, ntar aja 5:30. Pas mau suruk baru sholat. Ya, ini mereka, ya, orang-orang yang nantinya Allah akan akhirkan urusannya tersebut. Karena apa? Ya, karena kerjaannya mengakhirkan sholat. Ya, sholatnya di akhir-akhir, di ujung-ujung waktu baru mengerjakan sholat. Itu pun cepat-cepat. Ya, cepat-cepat. Ya. Makanya bagi laki-laki, ya, walaupun sholat berjamaah di masjid ini khilaf 'indal ulama, ya, tapi yang selamat kita sholat wajib itu di masjid jamaah bagi laki-laki. Ya, kalau kita sholat di rumah, udah mungkin bacanya pendek-pendek. Ya, mungkin nggak sempurna. Kalau di masjid kan enak, diimami sama orang yang hafidz Quran. Kemudian kita di belakang sholat jadi khusyuk, nggak terburu-buru. Ya. Kalau di rumah, ya udah yang dibaca kuluhu, al-ikhlas, udah. Al-ikhlas, al-falak, an-nas. Itu cepat-cepat, nggak tumakninah juga. Ya kan? Seperti itu. Ya, jadi, maka hendaknya seseorang itu dia bersegera dalam melakukan kebaikan. Misalnya contoh jemaah, kalau kita ingin agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita, ya, bisa diantara caranya dengan misalnya berwudu, sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumat, ya, itu puasa Ramadan, itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Misalnya di dalam riwayat di sini disebutkan, ya, fa innal insan idza tawadda fasbighul wudu. Ya, apabila seseorang itu melakukan wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Dia menyempurnakan wudu. Jadi bukan hanya sekedar ngambil wudu, karena ada orang yang wudunya asal-asalan. Iya apa tidak jemaah? Iya. Nah, makanya pentingnya, karena wudu itu diantara, ya, syurutus shalah. Syarat sahnya salat. Ya, kalau wudunya nggak benar, ini repot juga. Ya, kayak misalnya contoh yang dibasuh itu adalah kepala, bukan jidat. Ya, air keran gini, ini enggak rambutnya tidak dikenakan. Ya, nah, itu bisa nggak sah jemaah wudunya. Kemudian kakinya nggak dibasuh. Ya, jadi maknanya dibasuh. Wamsahu biwujuhikum, ya. Jadi wajah dibasuh. Wajah dari mana sampai mana? Ya, kemudian disempurnakan dengan 3 kali. Dalam waktu keadaan dingin, tapi dia tetap menyempurnakan wudu 3 kali. Ya, sempurna dibasuh. Tangan itu dibasuh, bukan air keran, dibuka air keran, kemudian tangan digini-giniin aja. Tapi dibasuh jamaah. Ya, dibasuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ya, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya kan? Jadi kalau kepala itu diusap. Ya. Kalau wajah, tangan, kaki itu dibasuh jemaah. Ya, dibasuh. Maka harus sempurna wudunya. Maka di sini siapa yang dia berwudu kemudian membaguskan wudunya, qala, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia mengucapkan itu, kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi setelah berwudu dia mengucapkan doa
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Fa innahu tuftahu lahu abwabul jannah thamaniyatu yadkhulu min ayyuha syaa. Maka dibukakan pintu-pintu surga yang 8 dan dia masuk ke dalam pintu surga 8 pintu surga tersebut dari mana saja yang dia mau. Ya, jadi bersegera. Kalau misalnya wudu, perbagus wudunya, segera ya, azan, segera wudu, perbagus wudunya, kemudian dia doa. Ya, pintu surga yang utama ada 8. Ya, dari ke-8 pintu surga tersebut ya, dia bisa masuk ke dalam ya, seluruh pintu surga tersebut dari mana saja yang dia kehendaki. Cuma kita kan kadang-kadang nggak tahu jemaah. Ternyata fadilahnya besar. Ya, berwudu, bagusin wudunya, sempurnakan wudunya, mengucapkan doa yang tadi, kemudian dia masuk ke dalam pintu surga yang 8 dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ya, seperti itu jemaah. Nah, makanya ini penting ya bagi kita ya untuk segera melakukan amalan. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, hadis yang pertama yang dinukilkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laili muzliman yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, rawahul Muslim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, Nabi memerintahkan apa? Badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan. Ya, fitanan ka qita'il laili muzliman. Ya kan? Sebelum datang fitnah, ya sebelum datangnya fitnah, ya seperti potongan-potongan malam gelap, ya karena saking dahsyatnya fitnah tersebut, ya yang alimnya, yang awamnya, yang ustadznya, ya bisa terkena fitnah ini, ya sehingga apa? Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang paginya dia beriman, sorenya dia kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada juga orang yang sorenya beriman, ya, tapi paginya dia kafir. Ini saking dahsyatnya fitnah tersebut. Ya, fitnah terkait dengan fitnah syahwat, fitnah subuhat. Fitnah syahwat terkait dengan wanita, terkait dengan harta, terkait dengan jabatan, ya. Seperti itu. Ya, karena harta hilang akidah. Ya. Karena jabatan ya hilang agama, dia jual demi kepentingan sedikit kepentingan dunia, sedikit kenikmatan dunia, hingga dia jual karena jabatannya. Kalau wanita misalnya, ya ini lebih dahsyat juga. Ya, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu inna syaitan kana dha'ifah. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ya, tapi yang disebutkan fitnahnya wanita itu lebih dahsyat, lebih berat, ya, lebih berat. Ya, sehingga Nabi SAW dalam sebuah riwayatnya, itu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatun adarru 'ala rijal minan nisa." Ya, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku nanti fitnah yang lebih besar, yang lebih bahaya bagi laki-laki melainkan fitnahnya wanita. Ini berat jemaah. Sehingga seseorang itu ya bisa, kalau bahasa kita, laki-laki itu ya bisa jatuh dengan harta, tahta dan wanita. Ya. Makanya Nabi, tidaklah aku tinggalkan sepinggalku nanti ya fitnah yang lebih berat, lebih besar, lebih bahaya bagi laki-laki melainkan fitnahnya wanita. Ya, sehingga Nabi SAW juga mengatakan di dalam riwayat yang lainnya,
Innad dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Jadi banyak manusia yang terlena dengan kenikmatan, pengen meraih kenikmatan dunia. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah menaruhnya kalian, menjadikan kalian khalifah di dalam muka bumi ini, di dalamnya, maksudnya di bumi ini. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Ya, kita diperintahkan untuk melakukan apa yang kita kerjakan. Ya, Allah melihat apa yang kita kerjakan di dunia ini. Fattaqud dunya fattaqun nisa. Maka bertakwalah kalian dalam urusan dunia dan bertakwalah kalian pada urusan wanita. Maksudnya takutlah kalian dalam urusan dunia dan takutlah kalian dalam urusan wanita. Fa inna awwalal fitnah Bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama yang menimpa Bani Israil adalah fitnahnya wanita. Ya. Fitnahnya wanita. Ada laki-laki muslim, ya, dia ingin menikahi seorang wanita, tapi wanita tersebut wanita kafir. Ya, sehingga laki-laki tersebut, ya, demi menikahi seorang wanita kafir, akhirnya dia pun rela meninggalkan agamanya. Begitu juga para wanita. Ada calonnya orang kafir, sehingga dia pun meninggalkan agamanya, mengikuti agama, ya, calonnya. Ya, ini fitnahnya sangat besar, jemaah, ya. Dan ini menimpa siapa saja. Maka Nabi katakan fitanan ka qita'il laili muzliman. Ya. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il laili muzliman. Bersegeralah kalian melakukan amal-amalan. Karena ya, solusinya kata Nabi, ya, ketika menghadapi adanya fitnah tersebut, maka kita diperintahkan untuk segera beramal. Jangan tunda-tunda. Sebelum datang fitnah, yang datang itu seperti malam atau potongan-potongan malam yang gelap gulita. Ya, yusbihu mu'minan wa yumsi kafir. Pagi ada seseorang yang dia beriman, ya, sorenya kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Siangnya, sorenya dia mukmin, ya, paginya jadi kafir. Ditinggalkan agamanya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian ulama menyebutkan hadis ini terkait dengan orang-orang Khawarij. Dia pagi beriman, sorenya dia kafirin umat Islam, kemudian dia pun akhirnya membunuh, menghalalkan darah umat Islam. Ya. Dalam sebuah riwayat menyebutkan Nabi SAW bersabda, "Au kama qala, sibabul muslim fusukun wa qitaluhun kufrun." Jadi mencela seorang muslim hukumnya fasik dan membunuhnya bisa kafir. Ya, para ulama menyebutkan kafir di sini maksudnya bukan keluar dari Islam. Ya. Tapi orang-orang Khawarij, ya, mereka menghukumi kafir para pelaku dosa besar, sehingga mereka pun gampang mudah menghalalkan darah kaum muslimin. Dia paginya dia beriman, tapi sorenya dia kafir karena membunuh umat Islam. Walaupun disebutkan para ulama kafir di sini maksudnya bukan dia kafir keluar dari Islam. Nah, ini yang disebut fitnah syubhat. Ya, orang-orang Khawarij terkena fitnah syubhat, sebagaimana juga orang-orang misalnya yang punya pemahaman semua agama benar. Ya, semua agama benar. Ya, atau mengatakan, ya, ini syubhat yang harus kita jelaskan, misalnya menyamakan antara Al-Qur'an dengan Injil misalnya. Ya. Bisa seperti itu. Ya. Jadi menyamakan antara Al-Quran, mirip-mirip, ini syubhat ini. Ya, seperti itu. Ya, makanya di sini kita fitnah tersebut menimpa siapa saja. Kalau tadi fitnah syahwat terkait dengan harta, jabatan dan wanita. Fitnah syubhat di sini adalah fitnah pemikiran. Ya, kesyirikan, ya, kesesatan yang semua agama benar. Ya. Seperti itu, ya, dan banyak yang lainnya, ya, sehingga fitnah tersebut menimpa siapa saja. Dia mengatakan, ya, LGBT dikasih ruang misalnya, nggak apa-apa. Ini kan LGBT bukan kehendak kita, tapi memang sudah Allah ciptakan semacam ini. Nah, ini pemikiran yang menyesatkan jemaah. LGBT itu penyakit, ya, seperti itu. Maka dia harus diobati. Nah, ada orang yang menganggap, ya,
minta-minta kepada kubur misalnya, ini boleh kepada orang-orang soleh kita. Ya dulu orang-orang musyrik Mekah itu mereka juga berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada siapa? Berhala-berhala mereka. Ya kan? Nah, ini subhat-subhat semacam ini. Ya, makanya kita diperintahkan untuk apa? Untuk bersegera melakukan amalan. Dan sebabnya diantaranya adalah yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agamanya demi kepentingan dunia, sedikit kenikmatan dunia dijual semua jemaah. Ya, waliyadzubillah, ya karena jabatan, apalagi nanti musim-musim politik. Jangan jual akidah kita dengan kita dibayar uang 100.000 kemudian kita suruh coblos. Ini riswah namanya. Walaupun itu datang dari ya orang muslim sendiri, nggak boleh. Jadi karena yang memberi orang muslim jadi bukan riswah. Ini riswah juga. Ya, kalau dari orang muslim saja kita diberikan untuk memilih dia, ya ini riswah, apalagi yang kita pilih orang kafir jemaah. Ya. Makanya jangan sampai kita menggadaikan ya akidah kita, agama kita karena sedikit kepentingan dunia. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya. An Abi Sirwa'ah bikasri sin al-muhmalati wa fathiha Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Jadi ada Abi Sirwa'ah, bisa dibaca juga Abi Surwa'ah. Uqbah bin al-Harith radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, "Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Asra." Kata beliau, aku salat asar di belakang Nabi ya di kota Madinah. Ya. Jadi ini sahabat salat di belakang Nabi pada waktu asar ketika di Madinah. Fa sallama tsumma qama musri'an. Ya. Kemudian Nabi salam, setelah salam ya, tsumma qama, kemudian beliau berdiri ya, musri'an, kemudian beliau cepat jalan. Ya, fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujurin nisaihi. Kemudian Nabi pun langsung melangkahi pundak-pundak sahabat-sahabatnya tersebut jamaah. Ya, menuju ke salah satu rumah istri Nabi. Ya. Jadi Nabi kan biasanya Pak, habis salam kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, zikir sebagaimana orang salat, astagfirullah astagfirullah astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tapi Nabi ketika salam langsung bangkit berdiri, kemudian langsung jalan membelah jamaah, melangkahi pundak-pundaknya menuju ke salah satu rumah istri beliau. Fafaza'an nas min sur'atihi. Ya, maka orang-orang pun kaget dengan sikap Nabi tadi yang bersegera cepat-cepat habis sholat diri langsung jalan ngelangkain. Jadi kaget Pak. Kalau bahasa kita, oh enggak biasanya Nabi begini. Nah, bahasa mudanya begitu. Fa kharaja alaihim, ya. Maka Nabi pun akhirnya keluar. Maksudnya menemui mereka habis dari rumah istrinya, ya, maka Nabi pun kembali menemui mereka. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Maka Nabi melihat ke jamaah, ke para sahabatnya itu, ya, jamaah itu lagi pada bingung, kaget. Ya, maksudnya melihat para jamaahnya itu kaget seperti itu, ya. Melihat Nabi yang bersegera, ya, maka Nabi langsung menghilangkan kecurigaan, menghilangkan pertanyaan yang ada di benak mereka. Nah ini Pak, ini diantara kaidahnya. Kalau kita dengan sikap kita, dengan perbuatan kita yang tidak biasanya sehingga menimbulkan kecurigaan orang lain, maka kita harus jelaskan. Ya, kita harus jelaskan. Kok biasanya ya antum nggak seperti ini? Ya, ini kan muncul kan? Atau misalnya pendapat saya, Ustadz kok pendapatnya begitu? Ya, kenapa bisa begitu? Apa yang menyebabkan gitu? Nah, orang-orang jadi nanti akan timbul dzan kalau tidak dijelaskan. Maka kecurigaan yang ada di masyarakat harus kita perjelas. Harus kita perjelas. Ya.
Maka ketika Nabi melihat para sahabatnya kaget, bingung dengan sikap Nabi tadi, ya, maka Nabi langsung mengatakan, "Dzakartu syai'an min tibrin indana." Aku ingat tadi. Nah, para ulama tidak menyebutkan ingatnya Nabi itu apakah ketika pas di waktu sholat ataukah pas setelah sholat. Maka ketika salam Nabi langsung, zahirnya Nabi sudah teringat ketika dalam sholat. Ya, karena setelah salam Nabi langsung bangkit, berdiri keluar, maksudnya membelah itu melewati pundak-pundak. Kemudian kata Nabi, "Dzakartu syai'an min tibri indana." Aku tadi ingat, ya. Ya, teringat. Di sini disebutkan tibrin. Tibrin itu disebut oleh Imam Nawawi di sini qita'udz dzahabin aw fiddati, yaitu sepotong emas atau perak. Ya. Yang ada pada Nabi. Ya. Fakarihtu an yahbisani, ya, aku khawatir harta tersebut menghalangiku, ya. Fa amartu biqismatihi, maka aku segera perintahkan untuk membagikannya. Dalam riwayat yang lain, kuntu khalaftu fil bait tibran min as-sadaqah fakarihtu an ubayyitahu, ya, kata Nabi, aku tinggalkan sebatang atau sepotong emas, ya, atau sepotong perak dari harta sedekah. Fakarihtu an ubayyitahu, ya, dan aku tidak ingin mendiamkan emas tersebut di rumahku. Jadi Nabi ini ingin bersegera untuk apa? Memberikan harta sedekah tersebut. Maka kalau, ya, apa? Ini nasihat juga bagi para pengurus masjid. Jadi aneh juga sebenarnya. Ya, kalau dibilang aneh tanda kutip lah. Uang kas masjid sampai ratusan juta itu uang sedekah, sebenarnya harus disedekahkan. Orang bersedekah agar supaya pahalanya mengalir. Ya, jangan ditahan-tahan. Itu harta sedekah milik orang dan harus disegerakan. Ya, dibacakan saldo Jumat, kas masjid 900 juta. Ini uang umat yang harusnya kita sedekahkan, jalankan. Ya. Jangan kita berbangga-bangga dengan uang kas masjid. Ya. Dan ini Nabi juga pelajaran yang tadi jemaah. Saya ingin sampaikan bahwasanya ketika, ya, tidak biasanya kita melakukan hal tersebut kemudian membuat orang lain itu curiga. Zon, ini kenapa Ustaz begini? Aku pendapatnya begitu. Maka kita harus jelaskan. Ya. Makanya ketika Nabi SAW ketika iktikaf, ya, waktu itu Nabi iktikaf. Kemudian istrinya datang, Sofiyah. Akhirnya Nabi mengantarkan Sofiyah pulang. Di jalan ketemu dengan dua orang sahabat. Nah, sahabat tersebut jalannya langsung buru-buru. Maka kata Nabi, ala rislikuma, pelankan jalan kalian berdua. Maksudnya pelan-pelan aja. Fa innaha Sofiyah, sesungguhnya ini istri saya Sofiyah, kata Nabi. Kemudian kata sahabat tersebut, subhanallah, wahai Rasulullah, aku tidak ada bermaksud apapun. Aku tidak ada tidak bermaksud apa-apa wahai Rasulullah. Kata Nabi, iya, kamu tidak bermaksud apa-apa. Tapi aku khawatir setan itu membisikkan kalian. Maksudnya dibisikkan sama setan sehingga curiga. Itu Nabi jalan sama siapa itu? Ya kan? Akhirnya Nabi langsung perjelas. Sama juga nih, mohon maaf. Misalnya ada orang mengatakan, ya, ayat Al-Quran mirip dengan Yohanes atau Injil. Ya, kok mirip? Miripnya di mana? Ya kan? Misalnya ini contoh. Nah, harusnya, ya, ustadz tersebut menjelaskan, ya, kecurigaan atau kekhawatiran. Oh, ini apa ustadz nyamain Injil dengan Al-Quran? Ya, justru Al-Quran ini membantah, ya, yang ada di kitab Yohanes tersebut. Misalnya dibacakan kitab Yohanes tersebut bahwasanya sesungguhnya Isa ini adalah anak tunggal, anak Tuhan yang tunggal. Ya, dibantah sama Al-Quran surat Maryam. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati. Ya, itu jelas. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ini membantah keyakinan mereka. Maksudnya bahwasanya Isa itu bukan anak Allah, tapi Isa itu adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, dan aku diberikan kitab, wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan seorang nabi, bukan anak Tuhan. Ini membantah. Jadi harus dijelaskan seperti itu. Nah, kalau nggak dijelaskan, akhirnya apa?
bola itu malah itu kok masa sama antara Al-Quran, masa mirip? Kan nggak mirip. Miripnya di mana? Kan tidak ada. Jadi supaya tidak menimbulkan kecurigaan, maka diperjelas. Seperti itu jemaah. Jadi kalau ada orang yang nggak biasa, saya misalnya ngomong semacam itu, ya kan? Ternyata kok Ustaz ngomongnya mengatakan Al-Quran mirip sama Injil. Nah, maksudnya apa? Harusnya maksudnya begini loh. Maksudnya bukan saya menyamakan antara Al-Quran dengan Injil. Nah, harus diperjelas supaya ya kaum muslimin tahu dan paham terkait dengan itu. Jadi tidak mendiamkan. Kalau diamkan akhirnya suudzon, kemudian menimbulkan kecurigaan, ya. Kemudian ya bola liar begitu aja. Sebagaimana Nabi ketika ada kecurigaan dari para sahabat ketika nanti khawatir ini setan membisikkan sahabat tersebut. Maka Nabi bilang ala rislikuma. Pelankan jalan kalian berdua. Ini pelan-pelan aja. Fa innaha Sofia. Sebenarnya ini adalah Sofia istri Nabi. Ya. Jadi jangan, saya tidak ada maksud apa-apa. Iya, kamu tidak ada maksud apa-apa. Khawatir setan iblis itu membisikkan kalian sehingga kalian berasumsi itu Nabi jalan sama siapa tadi, ini jalan sama siapa. Misalnya ya saya jalan dengan perempuan, itu kayaknya bukan istri Ustadz, itu Ustadz jalan sama siapa? Nah kita jelasin, tadi itu kakak saya. Ya, supaya nggak timbul suudzon, dijelasin. Seperti itu jemaah. Nah, Nabi ini bersegera jemaah untuk apa? Untuk segera membagikan sedekah tersebut. Ya, jadi jangan ditahan-tahan. Ya, Nabi teringat, akhirnya Nabi segera ya untuk menyuruh membagikan harta dari sedekah tersebut. Ya, ini di antara bentuk Nabi bersegera dalam melakukan amalan. Ya, bahkan Nabi di dalam Al-Qur'an itu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ya, sesungguhnya mereka itu para nabi-nabi itu yusari'una fil khairat, mereka itu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Nabi ini bersegera. Ya. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka itu berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ya, Nabi saja bersegera ya melakukan amalan-amalan kebaikan. Nah, kemudian jawab yang dilakukan Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya an Jabir radhiyallahu anhu qala, ya semoga Allah meridainya, beliau berkata qala rajulun nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Ya, ada seseorang berkata kepada Nabi pada saat perang Uhud sedang berkecamuk. Ini perang Uhud disebutkan. Jadi ada seseorang yang berkata kepada Nabi sedang terjadinya berkecamuknya perang pada perang Uhud. Ara'aita in qutiltu fa aina ana? Ya, kata orang tersebut berkata kepada Nabi ya dengan mengatakan, apakah engkau tahu tempatku ini di mana ketika nanti aku terbunuh? Lagi perang ngomong seperti itu. Ya, mereka sahabat ini bertanya memang untuk ya mengamalkan ya. Beliau mengatakan ara'aita in qutiltu fa aina ana? Apakah engkau tahu hai Rasulullah di mana diriku, di mana tempatku jika aku terbunuh nih dalam perang? Ya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fil jannah. Ya, di surga. Di surga. Kemudian fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi. Ya. Kemudian orang itu pun melemparkan kurma yang ada di tangannya. Tsumma qatala hatta qutila. Ya, lalu dia pun maju berperang, kemudian beliau pun terbunuh. Ya, beliau pun terbunuh. Ini sahabat Nabi. Ya kan? Ketika bertanya tentang sesuatu, kemudian langsung ditanyakan. Ditanyakan, dijawab sama Nabi surga, ya sudah kalau gitu maju. Ya. Maju. Kalau kita bertanya, ya bertanya doang, tapi enggak diamalkan. Misalnya contoh, kita tahu bahwasanya salat rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kita pahalanya gitu. Tapi kita enggak kerjakan. Ya. Kita enggak kerjakan. Ya, kita mau angkat-angkat senjata sementara ngangkat kepala dari bantal susah. Ya, ini berat, ini jihad melawan hawa nafsu dulu berat juga. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan ya, ini kalau tidak salah itu kisahnya Umair ibn al-Humam al-Ansari. Itu ketika pada perang kecamuk juga, kalau tidak salah perang Uhud atau perang Badar, anak lupa.
Ketika itu Nabi memotivasi para sahabatnya, yaitu dengan mengatakan kumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Bangkitlah kalian ya menuju kepada surga yang seluasnya langit dan bumi. Jadi Nabi memotivasi para sahabatnya nih, ayo bangkit kalian ya untuk menuju kepada surga yang seluasnya langit dan bumi. Ya. Maka Umair, sahabat Nabi yang bernama Umair ibn al-Humam al-Ansari, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard." Wahai Rasulullah, surga yang seluasnya langit dan bumi. Nabi mengatakan, "Na'am, jannatun arduhas samawati wal ard." Ya, surga yang seluasnya langit dan bumi. Kemudian Umair mengatakan, "Bakin-bakin." Bahasa kita gampangnya, wow, menakjubkan, menakjubkan. Ya, seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Umair, "Ya Umair, ya, ma yahmiluka ala qaulika bakin-bakin." Apa yang menyebabkanmu mengatakan bakin-bakin, menakjubkan. La wallahi, tidak ada wahai Rasulullah ya illa raja'atan an akuna min ahliha. Ya, tidak ada wahai Rasulullah kecuali aku berharap bahwasanya aku termasuk di antara penghuni surga tersebut. Fa innaka min ahliha, maka kata Nabi engkau termasuk penghuninya. Maka ketika itu Umair langsung disebutkan dalam riwayat ya, la in ana hayaitu hatta akula tamaratin innaha la hayatun tawilah. Ya, kalau saya hidup untuk menghabiskan kurma ini ya, maka akan lama. Ya, hidup saya akan lama. Maka dibuang kurma tersebut, kemudian dia pun maju ke medan jihad bertempur, kemudian beliau pun syahid. Ya, ini bersegera jamaah. Ya, melakukan ketika para sahabat bertanya, ketika bertanya langsung diaplikasikan. Ya. Berbeda mungkin dengan ya, kita umat di akhir zaman. Kita banyak tanya terkait dengan hukum, tapi kita nggak mau melakukan. Ya, cuman tanya doang. Oh iya, ya. Tapi jangan sampai kita seperti sifatnya orang-orang Yahudi, kasratis su'al wa qalilul amal. Banyak bertanya tapi sedikit amalnya. Ya, ini jangan sampai. Nah, ini apa? Para sahabat itu mereka ya orang-orang yang terdepan dalam melakukan apa? Amalan-amalan kebaikan. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dan mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya, ya. Mereka bersegera, ya, seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis selanjutnya Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridainya, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ay sadaqati a'zamu ajran, sedekah mana yang paling besar ya pahalanya. Lihat sahabat-sahabat Nabi itu kalau bertanya yang prioritas, ya, langsung tanya sedekah mana yang paling besar pahalanya wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Engkau bersedekah dalam kondisi sehat. Kadang-kadang ya sehat lupa sedekah, kalau udah sakit, ya Allah sakit, udah banyak-banyak sedekah deh. Ya, sehat lupa. Makanya ketika sedekah dalam kondisi sehat ini luar biasa. Ya, syahihun. Ya, engkau dalam kondisi pelit, pengen banyak harta, ya, dalam kondisi ya banyak harta, pelit, ya. Nah, itu yang paling besar pahalanya. Ya, takhshal faqra, dan engkau dalam keadaan miskin. Ya, dalam kondisi miskin engkau tetap bersedekah. Nah, itu besar pahalanya. Makanya ketika Allah menyebutkan surga yang seluasnya langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, di antaranya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya, walaupun tidak sama ya kuantitas sedekahnya ketika lapang dan keadaan sempit. Wa ta'mulul ghina, ya, dan engkau berangan-angan untuk kaya. Jadi sedekah pada saat sehat, pada saat kondisi pelit, ya, yang kita harta banyak, kemudian dalam kondisi takut miskin dan berangan-angan kaya, itu luar biasa pahalanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala
tumhil hatta idza balagatil hulqum. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka janganlah kamu menunda-nunda ya untuk bersedekah hingga ya ruh sudah sampai hulqum, tenggorokan. Ya, al-hulqum di sini majrin nafs. Maksudnya adalah apa, tempat keluarnya saluran nafas. Wal mari'u, atau majrat ta'am wasyarab, atau tempat saluran makan dan minum. Intinya tenggorokan dan kerongkongan. Ya. Jadi janganlah kalian menunda-nunda sedekah sampai nanti ya ruh itu sudah sampai kerongkongan, maksudnya sudah meninggal, nanti sudah mau meninggal, sudah mau meninggal. Qulta, baru kalian kalau sudah sudah nafas sudah sampai tenggorokan, baru kamu berkata li fulan kada wa li fulan kada wa qad kana li fulan. Ya, ini untuk fulan dan ini untuk si fulan sekian dan ini untuk fulan sekian. Ya, wa qad kana li fulan. Ya, padahal ya harta itu sudah menjadi milik si fulan, maksudnya sudah menjadi hak waris, sudah menjadi ahli waris, bukan menjadi hak kamu lagi. Kenapa? Sudah meninggal. Ya, harta waris itu kita suka atau tidak suka, harta waris itu akan jatuh kepada ahli waris. Ya, seperti itu. Kecuali nanti ada orang-orang yang mahjub, orang-orang yang terhalangi mendapatkan hak waris. Ya, makanya disuruh bersegera kita. Jangan menunda-nunda amalan. Ya, dan ini jangan sampai ketika kita ingin bersedekah, sedekahnya kita nanti kalau sudah mau meninggal baru ini buat fulan segini, padahal harta tersebut sudah menjadi haknya fulan, seperti itu. Maka segerakan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, an Anas radhiyallahu anhu, ya, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhud. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah pedang, ya, pada saat perang Uhud. Faqala, maka Nabi berkata langsung, man ya'khudhu minni hadha. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, siapakah di antara kalian semua yang ingin mengambil pedang ini? Jadi Nabi ngambil pedang, Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang mau ngambil pedang ini? Ini pedang Nabi nih dalam perang Uhud. Ya, tentunya ketika Nabi berkata demikian, maka fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqulu ana. Ya, maka para sahabat pun ya langsung mengangkat tangan mereka ya dan berkata, saya Rasulullah, saya. Ya kan, ya, dikasih pedangnya Nabi. Ya, qala, kemudian Nabi berkata kembali, faman ya'khudhuhu bihaqqihi. Ya, maka Nabi mengatakan lagi, ya, siapa ya di antara kalian yang bersedia mengambil pedang ini dan memenuhi haknya. Jadi bukan hanya mengambil tapi memenuhi haknya. Fa ahjamal qaum, maka terdiamlah kaum tersebut. Maksudnya enggak ada lagi yang bilang saya. Di sini disebutkan ya makna daripada ahjamal qaum ai ya tawaqqafu. Maksudnya mereka pada diam, enggak jadi bilang saya lagi. Jadi Nabi mengulang kembali, siapa yang bersedia mengambil pedang ini dan memenuhi haknya. Langsung pada diam, enggak jadi saya lagi. Ya. Maksudnya mereka ini bukan berarti takut. Ya, karena para sahabat terdepan. Karena khawatir sahabat itu enggak mau ngambil, karena khawatir tidak bisa memenuhi hak pedang tersebut. Karena Nabi mengatakan, faman ya'khudhuhu bihaqqihi. Ya. Siapa yang mau ngambil pedang ini dengan memenuhi haknya. Maka yang lain pada terdiam tuh. Tadi saya wa Rasulullah. Maka yang lain pada terdiam. Faqala Abu Dujanah. Ya, maka berkatalah Abu Dujanah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ana akhudhuhu bihaqqihi. Saya yang akan mengambilnya dan saya akan penuhi haknya. Ya, diambil sama Abu Dujanah pedang Nabi, kemudian Abu Dujanah katanya saya akan memenuhi haknya. Fa akhadahu fa falaqa bi hamal musyrikin. Ya, maka Abu Dujanah pun mengambil pedang tersebut, kemudian memenuhi haknya. Kemudian Abu Dujanah mengambil pedang, kemudian akhirnya mematahkan kepala orang-orang musyrik, memenggal kepala. Maksudnya dalam peperangan, ya haknya tersebut adalah pedang tersebut bisa membunuh orang-orang musyrik, ya seperti itu. Ini Abu Dujanah ya disebutkan beliau ini orang yang pemberani
Disebutkan bahwasanya Abu Dujana itu termasuk sahabat yang membunuh Musailimah Al-Kadzab. Jadi yang mengaku nabi, mengaku seorang nabi palsu. Ini Musailimah Al-Kadzab ini ya, di zaman pemerintahan Abu Bakar kan. Nah, dalam riwayat itu yang membunuh nabi palsu itu adalah Wahsi. Wahsi itu yang menombak paman Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, maka ketika itu dalam riwayat aku yang membunuh Musailimah. Tapi ya, disebutkan riwayat yang lain ketika Wahsi menombak itu belum wafat nabi palsu tersebut. Kemudian datanglah itu Abu Dujana yang akhirnya memenggal kepala Musailimah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab ini padahal dia sudah tua. Ya, karena pengikutnya banyak juga. Karena pengikutnya itu enggak menolak Nabi Muhammad sebagai nabi. Tapi ini karena pengikutnya banyak, dia mengatakan juga pengikutnya ini saya juga berjihad membela nabi saya. Ya kan? Jadi berat jemaah. Sampai Khalid bin Walid aja terluka. Bara' bin Malik terluka. Ya, karena ada di sebuah benteng. Ya, nanti yang buka gerbang itu Bara' bin Malik. Ya. Nah, ini bagaimana sahabat ketika ditanya sama Nabi, siapa yang mengambil pedang ini? Semua sahabat itu, saya ya Rasulullah. Bersegera mereka melakukan kebaikan. Maksudnya pengen mengambil pedang Nabi untuk bersemangat. Tapi ketika Nabi pedang ini dengan muni haknya, mereka para sahabat yang ini terdiam. Mereka bukannya takut jemaah, tapi khawatir mereka tidak bisa memenuhi hak pedang tersebut. Maka ketika yang lain pada diam, Abu Dujana ya mengatakan ya akhudhuhu bihaqqi, saya akan. Maka beliau pun berperang maju, akhirnya dapat membunuh ya orang-orang jemaah yang dimulakan wa ta'ala. Jemaah yang dimulakan subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya ya kita bacakan. Ya. An Zubair bin Adi qala, ya Az-Zubair bin Adi ini adalah beliau min sigharit tabi'in, di antara tabi'in kecil. Ya, tabi'in berarti dia yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Nabi. Ya, qala, dia berkata, ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fashakawna ilaihi ma nalqa minal Hajjaj. Ya, kami datang kepada Anas bin Malik, ya para sahabat. Kan Anas di antara sahabat Nabi yang wafatnya belakangan, maksudnya di antara sahabat Nabi yang hidup dan usianya panjang, 100 tahun lebih jemaah. Ya, usianya panjang. Ya. Kata beliau, kami datang kepada Anas bin Malik, kemudian kami mengadukan kepadanya tentang apa yang dilakukan oleh ya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ini luar biasa. Ini gubernur yang zalim. Ya, di zaman Khalifah Bani Umayyah. Ini luar biasa nih. Dia gampang sekali menumpahkan darah, enggak senang tumpahin darahnya. Beliau termasuk ya ini Hajjaj ini termasuk yang membunuh ya Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam. Ya, ini kejam sekali, bengis sekali. Ya, tapi dia itu menerapkan hukum Islam juga. Tapi dia gampang sekali menumpahkan darah. Ini ya mendapatkan pemimpin semacam ini, kemudian para tabi'in ini mengadu kepada Anas, seorang sahabat. Ya, mengadukan kondisi bagaimana kekejaman ya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini. Faqala, maka lihat apa yang diwasiatkan oleh Anas ibn Malik kepada tabi'in tersebut. Isbiru. Ya, bersabarlah. Ya, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Ya. Karena sesungguhnya tidak akan datang suatu zaman kepada kalian melainkan zaman ya setelahnya itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Ya. Zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Ya. Hatta talqaw rabbakum. Ya, sehingga kalian menemui Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyikum, dan aku mendengar hal ini dari nabi kalian. Maksudnya Anas berkata, dan aku mendengar ya perkataan ini dari nabi kalian. Ya, lihat kejamnya luar biasa jemaah. Ya, bahkan dalam riwayat itu sampai ada ulama yang ngumpet kalau ketemu Hajjaj.
untuk menghindari fitnahnya hajat ini. Ya, untuk fitnah. Ya, di antara pendalilan Al-Imam An-Nawawi ya ketika menyebutkan hadis ini ya maksudnya zaman semakin banyak zaman semakin buruk maka bersegeralah melakukan amalan. Ya, walaupun tidak secara umum ya, pasti ada nanti kan nanti di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini luar biasa. Ya, dunia adlan, maksudnya dunia itu dipenuhi dengan keadilan. Tapi secara umum zaman setelahnya itu pasti semakin buruk. Ya, apalagi di zaman sekarang. Ya, maka disebutkan zaman secara umum itu dari zaman nubuwah semakin buruk. Ya udah nggak ada nabi, para sahabat sudah banyak yang meninggal, nggak ada lagi. Ulama-ulama sudah diwafatkan, tidak ada lagi yang mencegah kemungkaran, menyeru kepada yang ma'ruf. Ya, seperti itu. Maka Anas mewasiatkan kepada seorang tabi tersebut, isbiru, bersabarlah. Enggak diperintahkan untuk memberontak jemaah. Ya, tidak diperintahkan untuk memberontak. Ya, terkadang kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menuntut ya pemimpin kita. Ya, kita tentunya mendapatkan pemimpin yang soleh, yang baik, yang berhukum dengan syariat, kemudian bertakwa kepada Allah. Itu yang kita dambakan jemaah. Ya, itu yang kita dambakan semuanya. Ya, tentunya berhukum dengan hukum Allah. Ya, dengan kitab dan sunnah. Ya, yang pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu, itu yang kita dambakan. Tapi kita lupa jemaah. Ya, terkadang walaupun ini tidak mutlak, pemimpin itu cerminan rakyatnya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim itu memimpin sebagian orang yang zalim yang lainnya, ya bima kanu yaksibun. Ya, karena apa? Disebabkan karena dosa yang mereka kerjakan, karena perbuatan yang mereka usahakan. Ya, jadi kalau kita ingin pemimpin yang baik, yang soleh, ya kita rakyatnya juga harus soleh, harus bertakwa. Sehingga di sini disebutkan ya athar ya. Jadi di wa'adhunnuhu Abdul Malik bin Marwan. Ini Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan, dan saya mengira atau saya menyangka ini kayaknya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Itu di zaman Khalifah Bani Umayyah. Ya. Kemudian beliau itu mengumpulkan rakyatnya. Ya, kemudian ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, aturidu an nakuna lakum kama kana Abu Bakr wa Umar? Apakah kalian menginginkan kami ini, yaitu pemimpin ini, seperti Abu Bakar dan Umar yang memimpin luar biasa? Ya, qalu bala nuridu dzalik. Ya, kami ingin ya punya pemimpin, kami ingin kamu memimpin sebagaimana Abu Bakar dan Umar. Qala, maka pemimpin khalifah tersebut mengatakan, kunu karijal alladhi tawalla alaihim Abu Bakar wa Umar. Ya, maka jadilah kalian seperti orang-orang ya yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar. Banyak orang-orang soleh. Lanakuna lakum ka Abi Bakar wa Umar. Maka niscaya kami juga akan menjadi seperti Abu Bakar dan Umar. Maksudnya apa? Kalau kita ingin pemimpin kita baik, pemimpin kita soleh, maka kita juga harus soleh. Kalau kita ingin supaya pemimpin kita seperti Abu Bakar dan Umar, maka kita harus jadi rakyatnya sebagaimana rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Orang-orang soleh. Ya. Wa ja'a rajulun minal khawarij ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini datang, ini asar. Datang seseorang dari golongan khawarij. Ya, orang-orang khawarij, ya, yang membenci Ali, yang mengkafirkan umat Islam. Ya. Terus berkata, wa qala ma balan nas, ya, intaqadu alaika wa lam yantaqidu ala Abi Bakar wa Umar. Ya. Wahai Ali, itu apa? Kenapa manusia ini ya tidak pernah protes, tidak pernah kritik ya kepada Abu Bakar dan Umar, tapi kok sering protes kepada Anda wahai Ali? Ya. Kenapa ini manusia ini, rakyat ini sering memprotes Anda, sering kritik Anda, tapi kok di zaman Umar dan Abu Bakar nggak ada rakyat yang protes? Ini orang khawarij jemaah yang berkata demikian. Ya, qala, maka Ali langsung berkata dengan jawaban yang menohok. Apa kata Ali? Li'anna, ya,
li'anna rijalan Abi Bakar wa Umar anna wa amsali. Ya, sesungguhnya rakyat ya di zaman Abu Bakar dan Umar itu rakyatnya seperti apa? Saya dan orang semisal saya. Itu orang-orang soleh maksudnya. Wa rijali anta wa amsaluk. Adapun rakyat di zaman saya orang seperti kamu, kamu dan seperti orang seperti kamu. Ini orang-orang buruk maksudnya. Banyak protes, kritik lagi segala macam. Ya, jadi kalau kita mau mendapatkan apa pemimpin yang soleh, yang bertakwa, ya kita rakyatnya juga harus bertakwa. Ya, seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menuntut ya pemimpin baik sementara kita enggak baik, seperti itu. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pembahasan apa bab al-mubadaratu ilal khairat. Itu bab terkait dengan bersegera melakukan amalan kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini ada pertanyaan. Sebaik-baik saf wanita adalah di belakang. Apakah ini termasuk jika laki-laki dan wanita benar-benar terpisah? Misalnya laki-laki di bawah, wanita di lantai atas masjid. Ya, di mana wanita tak terlihat oleh saf laki-laki. Jazakallahu khairan. Iya, naam. Ya, seperti itu. Ya. Tapi seyogyanya kalau sholat itu saf itu jangan terpisah jika belum penuh. Maksudnya kalau saf laki-laki itu ada, ini kan ada tirai, ada hijab, ya di belakang. Ya, jangan terputus safnya kecuali kalau penuh. Ya, kecuali kalau penuh. Dan itu ya di bawah ya itu terpisah karena ada sebagian pendapat ulama, wallahu a'lam, kalau dia sholat terputus tidak terlihat imamnya atau minimal jamaah yang lainnya, dia tidak dihitung sebagai saf sholat berjamaah. Seperti itu. Tapi kalau dia lihat ya terlihat imamnya, jamaah yang lainnya, maka ini boleh. Ya, seperti itu. Kalau masih ada space untuk kita sholat di belakang. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan la tamna'u ima Allah, jangan larang kalian wanita-wanita hamba-hamba Allah itu untuk pergi ke masjid, ya, karena sebaik-baik sholat wanita itu di rumahnya, ya, dan yang paling terbaik lagi di kamarnya. Tapi jangan larang juga seorang wanita untuk pergi ke masjid, nggak boleh kita. Jadi kalau ada orang pergi ke masjid wanita, ya jangan larang, nggak boleh, seperti itu. Tapi yang terbaik ya itu yang paling belakang. Jadi tidak terlihat juga dengan wanita dengan ya kalau ada hijab seperti ini nggak perlu di bawah sebenarnya, di atas saja karena dia tidak fungsinya kan tidak terlihat dan di belakang, seperti itu ya, kecuali kalau mungkin uzur nggak bisa naik ke atas karena memang mungkin pakai kursi roda dan yang lainnya, seperti itu jamaah. Intinya sebaik-baik saf bagi para wanita adalah yang paling belakang ya, supaya intinya di antara apa namanya faedahnya agar supaya tidak terlihat ya oleh laki-laki jamaah. Jadi jangan sampai kita justru ingin apa mendapatkan pahala tapi dengan apa namanya meninggalkan pahala yang lebih besar. Jamaah dimuliakan Subhanahu wa taala. Nabi ketika itu sholat di Madinah. Iya atau tidak? Ya. Nah, di zaman Nabi para sahabiah para istri Nabi sholatnya di mana? Di mana jamaah? Di rumah. Padahal sholat di Masjid Nabawi itu keutamanya besar. Sholat di Masjid Nabawi seperti sholat berapa? 1.000 atau 10.000? Hah? 1.000. Tapi
di zaman Nabi itu tahu kan keutamaan itu tahu, tapi para wanitanya tetap sholatnya di rumah karena dia tahu yang paling terbaik sholat bagi perempuan di mana, di rumah, seperti itu ya. Jadi ini jangan sampai kita ingin mencari pahala kemudian dengan meninggalkan pahala yang lebih besar. Tapi intinya kalau wanita pergi ke masjid untuk sholat jangan dilarang, tidak boleh. Ini jawaban yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-haqqu min rabbik wal khata'u minni. Nakhtim bi doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.